Salam peternakan, kembali lagi dengan saya John Kue Channel. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi menyangkut dengan tempat penyimpanan hijauan pakan ternak yang kita awetkan. Kita ketahui bahwa pengawetan pakan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mempertahankan hijauan pakan ternak yang dilakukan agar tidak mudah rusak, mengalami pembusukan dan berjamur. Bahkan dengan pengawetan pakan ini juga kita dapat digunakan pada waktu tertentu. Nah, pengawetan pakan ini ada beberapa macam, ada beberapa macam proses pengawetan pakan. Yang pertama itu hay, yang kedua ada silase, dan yang ketiga adalah amoniasi. Jadi hay, silase, dan amoniasi ini dia memerlukan tempat penyimpanan yang baik sehingga pakan olahan kita, pakan awetan kita ini bisa bertahan lama, tidak berusak, dan bisa kita gunakan sewaktu-waktu. Ada beberapa tempat pengawetan yang perlu kita siapkan. Adalah yang pertama itu kita menyiapkan rak penjemuran. Kita menyiapkan rak penjemuran. Dan yang kedua kita menyiapkan silo. Jadi ada dua, rak penjemuran dan ada silo. Untuk rak penjemuran ini merupakan bangun yang dibuat sebagai tempat untuk mengeringkan hijauan pakan ternak, khususnya untuk pembuatan hay. Kemudian dapat terbuat dari kayu dan bambu. Jadi rak penjemuran ini bisa terbuat dari kayu atau bambu, dapat berbentuk permanen ataupun bisa juga kita buat secara darurat. Jadi seperti ini, kita bisa buat dari bambu, tetapi kita juga seperti ini kita buat. Kemudian kita juga bisa buat seperti ini ya. Jadi ini seperti ini kita bisa lihat. Jadi ini adalah tempat penyimpanan hay yang sudah jadi. Kemudian menyimpan hijauan pakan ternak di dalam wadah atau tempat kedap udara dalam keadaan tanpa udara anaerob, dengan maksud tentu untuk menghentikan proses pembusukan bahan hijauan. Nah, wadah yang dimaksudkan ini disebut dengan silo. Jadi salah satu wadah yang kita persiapkan untuk menyimpan hijauan pakan ternak dalam keadaan anaerob atau hampa udara. Itu yang kita sebut dengan silo. Nah, apa itu silo? Silo adalah tempat menyimpan pakan ternak atau hijauan, baik yang dibuat dalam tanah maupun yang kita buat di atas tanah. Jadi silo itu bisa di dalam tanah, bisa juga di luar tanah. Nah, silo ini juga dapat dibuat dengan berbagai macam bentuk, tergantung pada lokasi, kapasitas bahan yang kita gunakan, dan tentu luas areal yang tersedia. Jadi untuk membuat silo itu tergantung daripada beberapa hal, yaitu lokasi, kapasitas bahan yang kita gunakan, dan luas areal yang tersedia. Jadi kalau misalnya kita punya bahan yang tersedia cukup sekian, ya kita jangan buat dalam jumlah yang besar, dalam jumlah besar atau volume yang besar. Kita cukup menyesuaikan dengan bahan yang kita gunakan. Kemudian untuk persyaratan silo ini kita upayakan tidak sampai bocor. Jadi tidak bocor. Yang kedua, dinding terbuat dari bahan yang tidak mudah terkontaminasi. Kemudian terhindar dari sinar matahari dan hujan secara langsung. Dan yang berikut adalah tidak tergenang. Jadi ini persyaratan silo yang sangat penting yang harus kita perhatikan, tidak bocor, dinding harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terkontaminasi, terhindar dari sinar matahari dan hujan secara langsung maupun tidak tergenang. Itu persyaratan silo. Nah, ini ada beberapa macam silo, bentuk silo yang perlu kita ketahui. Yang pertama disebut dengan tren silo, yang kedua pen silo, yang ketiga tower silo, yang keempat pit silo, dan yang kelima box silo. Nah, apa itu tren silo? Tren silo itu adalah silo yang berbentuk parit. Nah, biasanya dibuat di lereng bukit atau di tanah yang tinggi dan miring.
agar ketika musim hujan tidak tergenang air. Nah, pembuatan tren silo ini dilakukan dengan cara menggali lubang berbentuk parit persegi dengan bagian dasar yang lebih sempit dari atasnya. Jadi kemudian silo ini yang dibangun berupa parit dengan struktur berbentuk huruf V. Jadi seperti ini. Jadi ada bentuknya seperti parit, di bagian bawah kecil, sedangkan bagian atas agak besar. Ya. Ini tentunya ada tujuannya sehingga pada saat pematatan hijauan yang kita simpan akan lebih padat dan tidak terjebak udara di dalam silo yang kita buat. Ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk ukuran tren silo ini atau silo parit ini, ukurannya dapat dibuat dengan panjang antara 30 sampai 100 meter dengan lebar antara 4 sampai 6 meter. Nah, lantai dan dinding silo dapat terbuat dari tanah atau semen. Sebaiknya lantai silo miring ke arah kaki bukit dan disemen sedikit agar silase tidak bercampur dengan tanah. Ya. Apabila tidak disemen supaya digunakan jerami padi sebagai alasnya. Jadi ini tren silo atau silo parit. Yang kedua adalah pensilo. Pensilo ini adalah silo bentuk bangker. Sebaiknya dibuat di atas tanah yang datar dan letaknya agak tinggi agar tidak tergenang air. Ya, ini pensilo. Dinding bangker dapat dibuat dari papan yang dilapisi plastik dan salah satu sisinya dapat dibuat pintu untuk mengeluarkan silo yang sudah jadi. Ya, jadi ini kita buat dalam bangker dan lantai dapat berupa tanah yang dipadatkan atau dapat juga lantai dari beton. Ya, jadi ini pensilo dan ini sebagai contohnya ya. Ini contohnya di atas tanah, dindingnya terbuat dari pasangan batako, tetapi juga pada dinding itu diberikan plastik, ya, diberikan plastik sehingga tidak ada kemasukan udara. Jadi ini disebut dengan pensilo. Nah, untuk ukuran pensilo ini bentuk bangker dapat dibuat sama dengan ukuran silo parit, ya, bisa panjang antara 30 sampai 100 meter, lebar antara 4 sampai 6 meter, atau tentu disesuaikan dengan kebutuhan atau semua ukuran disesuaikan dengan kebutuhan lahan yang kita miliki dan ketersediaan pakan yang kita miliki. Yang berikut adalah tower silo. Tower silo ini adalah silo yang berbentuk menara yang menjulang di atas tanah, tetapi bagian atasnya tertutup rapat. Ya, tower silo biasanya terbuat dari baja atau besi beton yang dilengkapi dengan alat-alat khusus. Ya, jadi memang ini silo dan bentuk tower ini memang dia membutuhkan anggaran yang cukup banyak, ya, karena dia di atas tanah dengan dari baja atau besi beton. Nah, pemasukan dan pengeluaran hijauan dilakukan alat khusus melalui jendela-jendela yang tentunya sudah dibuat. Ya, jadi seperti ini gambarnya. Ini adalah silo tower, ya. Ini adalah silo yang tower silo yang bisa kita lihat. Ini contohnya. Dan untuk tower silo yang bukan buatan pabrik, pemasukan dan pengeluaran hijau dilakukan secara manual melalui jendela-jendela yang telah dibuat khusus. Nah, ini pada perusahaan-perusahaan besar, silo ini memang sangat penting, ya. Kemudian biaya pembuatan tower silo secara manual atau buatan pabrik adalah cukup mahal, sehingga memang silo tower ini memang kurang diminati oleh para peternak kita. Keuntungan daripada bentuk silo semacam ini adalah bahwa kemungkinan adanya perembesan air dan udara sangat kecil, sehingga mengurangi risiko kerusakan silase yang disimpan. Ya, jadi dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada perembesan air. Kalaupun ada perembesan air, itu ada bagian tertentu untuk menyalurkan air yang tersimpan di dalam, sehingga
tentu resiko kegagalan atau kerusakan silase itu sangat minim. Ukuran tower silo ini ukurannya berbeda-beda, tetapi pada umumnya berdiameter antara 3 sampai 6 meter dengan ketinggian antara 12 sampai 24 meter. Tower silo yang dibuat oleh pabrik kerangkanya dari besi beton dengan diameter antara 7 meter dan tingginya 30 meter. Ya. Yang berikut adalah pit silo. Pit silo ini adalah silo yang berbentuk silinder atau berbentuk sumur dan dibangun di dalam tanah. Keuntungan bentuk silo ini adalah biaya pembuatannya relatif murah bila dibandingkan dengan tower silo. Ya. Pengisian dan pemadatannya relatif mudah dan kemungkinan terbentuknya kantong-kantong udara sangat kecil. Kekurangannya adalah pengambilan silase agak sulit karena bentuknya seperti sumur. Ya, jadi ini pit silo ini adalah silo di dalam tanah berbentuk silinder, dan ini mungkin bisa dilakukan oleh para peternak kita yang tentu tidak memiliki anggaran untuk membuat atau membeli silo dalam bentuk jadi seperti drum dan seterusnya. Nah, untuk ukuran pit silo ini disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita menggali tanah sesuai dengan kebutuhan kita, dan seperti ini bentuknya. Jadi ada berbentuk bulat, ya, ini berbentuk bulat seperti ini, dan harus ada bagian atas yang kita tinggikan sehingga tidak tergenang air, dan kita bisa lapisi dengan plastik, ya, kita lapisi dengan plastik sehingga tidak menyerap masuk ke dalam silase yang sudah kita buat. Dan yang berikut adalah box silo. Box silo adalah silo yang berbentuk segi empat seperti kotak. Biaya pembuatan silo ini relatif murah tetapi kurang disukai para peternak. Hal ini disebabkan karena adanya sudut siku-siku yang dapat menimbulkan kantong-kantong udara. Ya, jadi box silo ini bagus juga, murah juga dilakukan. Hanya memang tidak disukai karena ada siku atau sudut-sudut yang tentu menimbulkan kantong-kantong udara atau terjebak udara sehingga membuat silo yang membuat silas yang kita buat bisa menjadi rusak. Nah, ukuran box silo disesuaikan dengan kebutuhan, jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang berikut adalah upgrade silo, ya, perubahan bangunan silinder yang dibuat dari tembok, kayu atau baja dengan lapisan kaca yang berdiameter mencapai 6 meter dan tinggi 24 meter. Kemudian bunker silo merupakan bak besar di atas permukaan tanah yang datar yang dibuat dari tembok atau kayu dengan penutupan bagian atasnya berupa plastik atau bahan lain yang tidak tembus udara. Stacking, tempat penumpukan bahan silase di atas permukaan tanah yang datar yang dijamin tidak mungkin tergenang air dan dialasi atau dilapisi plastik untuk menghindari tercampurnya silase dengan tanah. Ya, ada fence silo yang bentuknya menyerupai pagar atau sekat yang terbuat dari bambu atau kayu. Kemudian yang berikut adalah kantong plastik atau drum plastik. Nah, ini juga salah satu pilihan yang dilakukan oleh peternak. Ya, dipilih memang plastik yang berwarna gelap sebagai tempat penyimpanan bahan silase. Dan tentu ini ada kelemahannya, yaitu khusus untuk kantong plastik kesulitan dalam memadatkan bahan silase sehingga mencapai kondisi yang kedap udara, ya, karena plastik kalau kita injak tentu akan bocor. Nah, ini akan membuat pakan silase kita menjadi rusak. Baik teman-teman sekalian, untuk pemilihan tempat ini, tempat untuk pembuatan silo di dalam tanah hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut, ya. Jadi tadi ada pit silo ini, silo yang kita buat di dalam tanah, karena itu memang ada beberapa persyaratan yang harus kita ikuti sehingga silo atau silase kita yang kita buat tidak menjadi rusak. Yang pertama adalah tempat yang sekiranya tidak mudah digenangi air. Ya, untuk itu dipilih tempat yang lebih tinggi di antara tanah sekitarnya. Jadi kita harus membuat silo ini di tempat yang lebih tinggi sedikit dari tanah di sekitarnya sehingga tidak tergenang air. Syarat yang kedua adalah tempat yang air tanahnya lebih dalam daripada dasar silo.
ya, tempat yang air tanahnya lebih dalam daripada dasar silo. Jadi kalau kita buat silo ini kita usahakan sehingga tempat air tanahnya di bawah daripada silo yang kita buat, jadi atas. Kemudian yang berikut, tempat yang tak begitu jauh dengan ternak yang dipiara apabila memungkinkan. Ya, jadi kalau begitu kita harus bangun jangan sampai terlalu jauh dari tempat yang kita piara ternak, sehingga mudah untuk distribusi pengangkutan ke ternak yang kita buat. Nah, untuk pembuatan silo ini kita harus membagikan biayanya. Ya, jadi biaya yang relatif murah biasanya kita buat silo dalam tanah berbentuk tren silo, karena teknik pembuatannya mudah dan risiko terjadinya kantong-kantong antara udara bisa diperkecil. Ya, tren silo tadi dengan pit silo, silo parit dengan silo silinder dalam tanah ini akan memudahkan kita. Untuk ukuran sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dinding tak bisa ditembus air dan udara. Untuk itu memang untuk tren silo dan pit silo ini kita lapisi dengan plastik, ya, sehingga tidak dilewati oleh air atau bahan lainnya. Nah, ukuran sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dinding tak bisa ditembus air dan udara, untuk itu kan dilapisi dengan plastik. Dan yang perlu diperhatikan dalam membuat silo ini adalah diusahakan di tempat yang lebih tinggi dan tidak terlalu jauh dari kandang agar pengangkutannya mudah dilakukan. Kemudian dasar silo dibuat miring ke satu sisi untuk memperoleh tata air drainase yang baik. Nah, untuk kapasitas silo harus cukup besar agar mampu menampung semua hijauan yang kita awetkan. Ya, jadi seperti itu. Dan untuk contoh untuk pembuatan hay, nah ini contoh-contoh untuk pembuatan hay untuk penjemuran ya seperti ini. Kita bisa buat dari balok-balok atau pelepah untuk kita bisa menjemur pakan hay yang kita akan buat. Kemudian ini ada beberapa silo yang contoh ya seperti ini. Kemudian ada yang seperti demikian, tetapi kita juga ada yang menggunakan drum, ya, drum hijau yang ada tutup, kemudian dijepit sehingga udara tidak mudah masuk ke dalam. Ya, jadi ini penjelasan saya menyangkut dengan tempat penyimpanan hijauan atau yang disebut dengan silo, baik itu hay maupun silase dan amoniasi. Demikian pembahasan saya menyangkut dengan tempat penyimpanan hijauan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan di akhir daripada video ini jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan subscribe. Dan pada kesempatan kali berikut saya akan membahas materi menyangkut dengan peternakan ini. Karena itu teman-teman jangan lupa untuk membunyikan tanda lonceng. Demikian informasi yang saya sampaikan. Salam peternakan.